Goalsnya adalah kita memberikan menjadikan ekspresi kita anak muda yang sekarang untuk tidak meninggalkan kecintaan kita terhadap warisan budaya, tidak meninggalkan eksistensi wastra-wastra tradisional. Kita harapannya adalah memajukan perekonomian untuk para pengrajin tapis, kemudian pembatik yang ada di Provinsi Lampung, kemudian apa saja yang berbau-bau tentang wastra yang ada di Provinsi Lampung. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah dalam tayangan Bincang Komunitas. Tribuners, untuk podcast kali ini di Tribun Lampung TV, saya tentunya tidak sendirian. Tentunya di sini saya menghadirkan salah seorang narasumber dan bintang tamu saya yang berasal dari salah satu komunitas juga yang ada di Lampung nih. Kira-kira siapakah dia? Langsung aja kita sapa. Di sini sudah hadir Nufus. Halo. Selamat datang Nufus. Nah, Nufus ini ya Tribuners merupakan anggota dari Gambar Kain ya, salah satu komunitas yang ada di Lampung, dan tentunya selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan berbincang dengan Nufus tentang komunitas yang barusan aja mengadakan suatu event gitu ya, kemarin itu sosialisasi gitu. Tapi sebelum itu Nufus boleh dong kenalan dulu dengan Tribuners di rumah. Nufus ini sebagai anggota apakah mungkin di komunitas, dan keseharian Nufus ini sebagai apa? Ya, baik. Saya Muhammad Nurhayati Nufus, bisa disapa dengan Nufus. Di sini saya merupakan anggota dari komunitas Gambar Kain Lampung. Dan sebenarnya kalau berbicara komunitas Gambar Kain, itu adalah sebuah komunitas atau anak muda Lampung yang mencintai wastra-wastra tradisional, baik wastra Lampung ataupun wastra-wastra yang ada di daerah-daerah provinsi lain atau wastra Nusantara. Wastra itu apa sih? Wastra itu kain-kain Nusantara. Jadi bisa berupa tenun, bisa berupa songket, bisa berupa batik, bisa juga berupa kain tapis khas Lampung. Jadi goalsnya adalah komunitas Gambar Kain itu merupakan komunitas yang ada di daerah Provinsi Lampung, tapi kita juga punya komunitas besarnya dari seluruh Indonesia. Pusatnya itu adalah komunitas remaja Nusantara. Kemudian untuk pada nasionalnya, kemudian wadah di Provinsi Lampung itu ada founder kita Kak Risyana Ica selaku founder dari Gambar Kain Provinsi Lampung, dan saya merupakan salah satu anggota. Jadi memang komunitas ini tuh memang mengusungkan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Lampung khususnya gitu ya, untuk bisa menggunakan kain-kain tradisional asli dari daerah mereka gitu, Tribuners ya. Berarti ini memang baru nih ya Nufus ada di Lampungnya? Iya, jadi ini adalah komunitas yang memang baru dan kita mengawali ya, artinya ini sangat bagus komunitas karena memang goalsnya adalah kita memberikan menjadikan ekspresi kita anak muda yang sekarang untuk tidak meninggalkan kecintaan kita terhadap warisan budaya ya, warisan leluhur, baik kita tidak meninggalkan eksistensi wastra-wastra tradisional seperti itu. Jadi kita harus goals anak muda sekarang, ayo kita bisa loh dengan menggunakan kain-kain lama milik orang tua kita, peninggalan nenek kita, bisa kita kreasikan dengan mode yang kekinian gitu loh, dan itu bisa menjadi sesuatu yang eye catching. Jadi bisa digunakan saat santai, kemudian bisa digunakan untuk nongkrong ke kafe. Jadi goalsnya itu lebih kayak menginspirasi anak-anak muda sekarang untuk menggunakan selembar kain bisa diekspresikan sesuai dengan karakter dan gaya masing-masing. Nah tentunya kan kita tahu ya, untuk membangkitkan semangat anak muda kita sendiri, bahkan kita sendiri itu masih agak sulit gitu ya Nufus untuk berada di lingkungan yang memang menggunakan kain-kain gitu. Ada nggak sih tips dari komunitas dan juga mungkin cara-cara nih dari komunitas Gambar Kain ini untuk bisa terus mempromosikan kain wastra, khususnya untuk seperti mungkin tapis yang Nufus pakai, walaupun bukan tapis asli gitu ya, tapi kan ini kan sudah menjadi salah satu simbol
bahwasanya tapis itu bisa ready to wear untuk kehidupan dan juga daily activity kita loh gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya dan juga caranya gitu? Ya, tipsnya adalah sebenarnya kalau untuk fashion itu kan selera dari personal pribadi masing-masing, tapi kita harus sebagai anak muda Lampung ya, sebagai anak Indonesia, tipsnya adalah kita harus pintar memadu-madankan sih sebenarnya gitu loh dengan karakter kita gitu loh. Artinya kain-kain yang kita punya gitu loh bisa kita pilih. Misalnya ketika kita pengen sesuatu yang ringan dan santai, kita bisa menggunakan wastra itu berupa batik. Jadi kalau batik kan dia teksturnya itu ringan dan bahannya juga jatuh gitu loh. Tapi kalau seandainya teman-teman punya taste yang tampilannya ingin glamor atau gue pengen nunjukin Lampung banget nih, boleh menggunakan padu padan tapis seperti itu. Jadi nanti kembali ke selera fashion teman-teman masing-masing. Tapi kan sekarang sudah banyak ya untuk bisa memadu padankan penampilan. Jadi ada media sosial Instagram kita bisa lihat, kemudian kita bisa YouTube juga bisa lihat, dan bahkan untuk untuk tren bekain itu sebenarnya sudah sejak lama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi di Eropa. Itu mereka pada saat gelaran festival Indonesian Fashion Street itu menggunakan kain saat mereka mau ke kampus, dan itu goalsnya bagus untuk kita ikutin gitu, untuk remaja-remaja yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak Lampung juga kayaknya harus kita mulai deh seperti itu. Nah, ini menarik nih Nufus, dari kutipan yang Nufus bilang tadi, anak-anak bahkan di Eropa kalau kuliah di luar negeri yang kita lihat ya, justru itu mereka jauh lebih bangga, jauh lebih gampang gitu menggunakan kain-kain tradisional. Tapi kenapa sih anak lokalan, anak Lampung kita ini sendiri itu rasanya masih sulit dan masih ada mungkin tanda kutip malu mungkin ya gitu menggunakan gitu kalau untuk daily activity. Kalau mungkin sebatas kondangan itu mungkin sudah hal yang wajar gitu ya, kondangan wajar, acara adat itu wajar gitu ya mungkin. Tapi kalau untuk seperti Nufus bilang tadi, nongkrong, ngopi gitu, main gitu sama temen-temen, kenapa sih sulit gitu? Apa yang membuat masyarakat kita ini masih mempunyai pikiran seperti itu? Iya, karena memang kita sudah terlalu lama tersentuh oleh modernisasi. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi seseorang yang berbudaya, itu adalah kita mengenal karakter diri kita, mengenal karakter lingkungan, kemudian mengenal jati diri kita, dan mengenal juga apa saja potensi local wisdom yang ada di daerah kita terdekat. Ya, jadi sebenarnya kalau di dunia luar itu mereka lebih aware. Jadi ketika di luar itu memang kerasa vibes-nya gitu. Jadi ketika aku juga pernah beberapa kali festival ke luar negeri, itu ketika kita menggunakan ornamen-ornamen yang berbau etnik Indonesia, orang bule itu, orang luar negeri itu kayak wow, it's amazing gitu. Ya, maksudnya kayak kalau kita di sini mungkin biasa aja, tapi kalau kita keluar itu jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kemudian kenapa sih anak-anak muda sekarang itu belum terbiasa mungkin, karena memang habitsnya karena kita biasa kalau itu always pakai jeans gitu kan, jadi kita kayak gayanya ke barat-baratan. Sebenarnya kalau kita sadar secara tidak langsung identitas kita itu kalau berkain itu sudah sejak lama sebenarnya. Seperti kayak ketika kita ingin melakukan ibadah sholat ya ke masjid, kita menggunakan sarung. Itu kan sudah sesuatu yang memang dasar kita sudah sejak dahulu kala gitu. Ciri khas orang Indonesia itu kan bersaring berkain. Kemudian di lain itu juga ada yang luar biasa adalah ketika teman-teman kita yang beragama Hindu, ketika ada persembahyangan di pura, mereka menggunakan kain yang luar biasa bagus ya kan, tenun Bali itu bagus-bagus. Kemudian adat Makassar itu pengantinnya menggunakan sarung, kemudian dipadu-padankan dengan baju bodo. Jadi identitas kita tuh sebenarnya ya berkain gitu loh. Tapi tergantung. Jadi teman-teman yang sadar itu sebenarnya, ayo kita gelorakan kembali gitu budaya berkain gitu. Karena juga goalsnya selain kita mempromosikan
wastra-wastra tradisional, goalsnya adalah dari komunitas Hamba Kain ini kita mengikuti campaign mengurangi sampah limbah fashion ya, dimana kalau kita buat baju tuh biasanya kita gunting kan, dipola kemudian dijahit, itu ada sisa-sisa dari limbah fashion itu kan, itu merupakan limbah fashion itu limbah terbesar nomor 2 di dunia. Jadi kita ikut kampanye melalui gerakan Bekain, melalui Bekain untuk mengurangi penggunaan limbah dari fashion itu sendiri. Tapi dari teman-teman komunitas sendiri seperti Nufus ini memang setiap harinya itu menggunakan kain-kain seperti ini nggak sih untuk dailynya gitu sebagai campaign nih ya, bahwasanya karena kan orang kan pasti pengen lihat contoh juga ya gitu kan. Kalau dari teman-teman anggota sendiri gimana tuh? Kalau teman-teman anggota sih jadi sudah mulai dibiasakan gitu. Jadi kayak hari ini aja saya sendiri sebenarnya berbicara kain ya, saya tetap menggunakan jaket yang saya desain sendiri supaya ada kampanye budayanya gitu kan. Tapis nih ya ornamennya. Ya jadi apa ya, seru aja gitu ketika gue pengen jadi anak muda yang Lampung banget deh gitu. Tapi kan kalau kesannya kaku ya, cari cara desain sendiri aja gitu, custom kita buat tapis. Jadi tetap jaket. Menggunakan gimana caranya ada ornamen tapis ataupun ornamen etnik ya lah ya gitu ya. Benar-benar. Di dalam outfit kita gitu. Nah Nufus, kalau komunitas ini sendiri kemarin kayaknya baru ngadain sosialisasi ya kalau nggak salah, kayak pesta wastra ya. Nah itu di mana aja tuh yang udah kalian datengin? Ya jadi sebenarnya kita sudah beberapa kabupaten kita kabupaten kota yang kita sambangi untuk mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan kain, mengkreasikan kain. Yang pertama itu kita kalau kunjungan itu kita punya istilah acaranya itu manjau. Manjau yang pertama itu kita manjau ke kota Metro. Dan di sana kita buat acara mengumpulkan anak-anak muda yang peduli akan kecintaannya terhadap wastra. Kemudian di gelaran Manjau Metro itu juga ada beberapa penampilan dari teman-teman komunitas musik tradisi di mix dengan mix modern seperti itu keren banget. Kemudian yang kedua kita manjau ke Pringsewu. Ya, ke Pringsewu, dan kegiatannya sama, kegiatannya serupa. Kemudian di Pringsewu juga ada tambahan yaitu fashion show menggunakan wastra berkain. Jadi juga di sana ada beberapa pejabatnya yang support ya, seperti Bapak dan Ibu Bupatinya serta instansi dinas-dinas terkait, itu mereka seru-seruan. Jadi fashion show menggunakan kain, dan itu mereka sesuka hati mereka mengkreasikan diri mereka untuk menggunakan kain apa terserah, tapi memang goalsnya adalah di semua kalangan bisa turut serta, jadi tidak milenial saja, bapak-bapak ibu-ibu juga ikut kemarin. Dan selanjutnya nanti di tanggal 28 Oktober 2023 itu di Rumah Kayu kita bakal buat acara serupa tapi di Bandar Lampung sendiri. Ya lebih gongnya lah istilahnya seperti itu. Dan nanti di tanggal 28 Oktober di Rumah Kayu itu kita ada event namanya Pestraria. Ya, Pestraria itu adalah kegiatan serupa seperti manjau, tapi ini lebih besarnya lah gitu kan, karena Bandar Lampung acara intinya. Jadi di situ nanti akan ada juga tutorial cara berkain. Tutorial cara berkain dari remaja Nusantara. Kemudian ada juga bincang budaya bersama budayawan Bapak Insinyur Ansori Jausal. Kemudian juga nanti ada beberapa penampilan dari DJ Santiago. Kemudian ada Sindikat Sisa Semalam, yang dimana itu adalah grup musik yang membuat sebuah gebrakan baru, lagu-lagu Lampung dibuat menjadi musik yang kekinian. Itu keren banget. Dan nanti di goalsnya di jam 7 malam itu akan ada ikrar sumpah pemuda bersama. Kemudian ada juga nanti penampilan sendera tari Raden Intan II. Ya, di situ akan mengangkat bagaimana tuping-tuping pengawal Raden Intan itu
dipertunjukkan ke halayak ramai. Jadi bahwasannya kita dalam satu harian besok di tanggal 28 Oktober 2023 di Rumah Kayu itu akan full kontennya seni budaya, dan itu menjadi apa ya, momen atau salah satu ajang promosi budaya juga gitu. Iya, ya. jadi lebih kayak pesta seni budayanya. Pesta seni budaya, Iya, benar-benar. pesta seni budaya tapi anak-anak muda gitu. Dan juga mungkin bisa menjadi salah satu ajang memperkenalkan juga bahwasannya ada komunitas gambar kain tadi Ya, ya di benar Lampung sekali. gitu kan ya. Wow, ini aku baru dengar sekilas aja nih ya dari rentetan acaranya, itu udah seru banget loh. Iya. Apalagi mungkin untuk Tribuners yang suka banget dengan budaya, pecinta budaya khususnya Lampung gitu kan ya. Itu bisa banget lah mungkin. Nah, itu nanti tamu undangannya itu memang terbuka untuk umum kah, atau memang untuk tertentu atau yang khusus aja nih? Ya, jadi kita di sini ada tiketing. Ya, tiketing itu untuk pelajar itu special price untuk pelajar dan mahasiswa itu 35.000. Ya, bisa dibeli tiketnya on the spot di Rumah Kayu ya pada tanggal 28 Oktober 2023, ataupun sekarang juga sudah bisa ya, sudah bisa. Kemudian untuk umum itu 50.000 bisa dibeli on the spot juga, atau teman-teman bisa pesan di Instagram kita @ram.berkain. Oke, jadi untuk cara pemesanan tiketingnya juga bisa melalui on the spot, atau bisa melalui Instagram atau sosial media dari komunitas Ram Berkain sendiri gitu ya? Iya, kemudian ada juga nanti kalau teman-teman ingin ikutan kelas tutorial berkain yang akan dipresentasikan atau ditutorialkan langsung oleh komunitas remaja Nusantara dari Jakarta. Mereka jauh-jauh dari Jakarta kita datengin untuk bagaimana meng-create atau mengkreasikan sebuah kain-kain tradisional ya yang kita punya untuk jadi sesuatu yang eye catching. Itu akan diajarkan beberapa tutorial atau tipsnya bagaimana menggunakan kain supaya kekinian gitu. Karena kan biasanya kalau kain kan kita tahu paling cuma pakai terus kayak ya udah gitu gitu aja taunya kan. Iya. Tapi di sana nanti bakal dikasih tutorialnya tuh gimana cara meng-create lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga lebih kekinian pastinya ya. Lebih milenial gitu. Jadi biar semakin menggugah juga ya teman-teman sebaya semilenial kita itu untuk bisa menggunakan kain itu lebih lebih lagi gitu kan ya. Ya, benar sekali. Dan informasi juga untuk teman-teman yang ingin bertutorial dengan tim Remaja Nusantara, itu ada tiketingnya juga. Jadi include dari siang sampai malam itu 150. Tapi akan ada diskon ya buat pemirsa yang pesan dari hari ini. Jadi akan ada potongan harga mungkin dan diskon gitu ya kalau belinya hari ini. Berarti sudah bisa dong kalau mau order hari ini, udah bisa. Pokoknya pantengin aja di Instagram kita, bisa pesan langsung di @ram.berkain. Rufus, ini tadi kita udah ngobrol banyak banget ya terkait dengan komunitas gambar kain. Ini tuh komunitas yang menurut aku tuh unik banget dan pastinya benar-benar dibutuhkan gitu. Di semua daerah pastinya kita membutuhkan komunitas yang mensupport gitu ya untuk kain-kain Nusantara, kain-kain khas lokal daerah kita itu untuk selalu bisa digunakan gitu. Apa sih tujuan dan juga visi misi ke depannya gitu selain mempromosikan kain lokal khas Lampung dan juga Nusantara, dan tentunya pasti ada dong keinginan ke depannya itu seperti apa untuk Nufus sebagai anggota ataupun teman-teman lain yang ada di komunitas gambar kain ini sendiri. Ya, jadi harapannya adalah dari aku sebagai anggota sebenarnya adalah ini komunitas yang memang sangat bagus. Jadi karena kita juga karena komunitas ya tidak terikat harus mentarget yang seperti apa, tidak, tapi lebih kayak yang flow-nya itu santai kita. Iya, jadi tapi tidak pasti gitu ya. Iya, santai, tapi yang penting kita terus bergerak dan menginspirasi teman-teman yang kita tidak muluk-muluk, khususnya untuk anak-anak muda Lampung dulu deh, gitu kan, untuk kita bisa mencintai kembali wastra-wastra kita, ya kain-kain
kita yang ada di rumah, mungkin di rumah tidak menutup kemungkinan ada kain jarik atau kain gendong bekas nenek atau bekas. Emang bisa? Itu bisa banget. Wow. Yang penting dicuci dulu ya. Pakai pesing nanti kan. Kayaknya untuk gendong bayi itu kan? Bisa, iya bisa. Itu bisa. Jadi itu kan merupakan kain wastra juga, Yes, termasuk benar. batik. Iya. Termasuk batik. Nah, jadi harapannya adalah semua anak muda Lampung bisa join juga ya ke komunitas Kambekain. Supaya apa? Supaya kita kalau masuk mencintai sesuatu dan kita punya komunitas kan akan lebih seru. Benar. Iya, jadi nanti bisa teman-teman yang mau join juga bisa DM aja di Instagram kita di @ram.bekain ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke grup besar di sana. Sudah beberapa teman-teman sudah ada di sana. Jadi goalsnya kita pengen dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini remajanya sudah sadar akan kecintanya terhadap wastra itu sendiri. Kemudian juga selain itu kita harapannya adalah memajukan perekonomian untuk para pengrajin ya, pengrajin tapis, kemudian pembatik yang ada di Provinsi Lampung, kemudian apa saja yang berbau-bau tentang wastra yang ada di Provinsi Lampung. Jadi semakin banyak remaja yang sadar akan kecintanya terhadap wastra kan otomatis mengangkat juga nih pasti akan daya beli milenial atau Gen Z untuk mengkoleksi. Kayaknya aku belum punya deh batik yang dari kabupaten ini, kayaknya aku harus beli. Nah, itu juga menjadi sebuah upaya kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang pengrajin UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Dan harapannya setiap bulan, setiap detik akan ada yang sadar dan termotivasi untuk bisa ikutan berkain bersama kita, komunitas Kambekain. Oke, luar biasa banget Nufus. Dan pastinya ada nggak sih nih tujuan kedepannya itu bakal ada event apa lagi gitu kedepannya? Ya. Selain untuk gong atau goalsnya yang di 28 Oktober ini nanti. Ya, sementara kita masih terfokus untuk event kita yang di 28 Oktober ya, berkenaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi ini sangat luar biasa. Kita selaku anak muda ya, kita kembali kepada jati diri kita. Kita tidak bisa melupakan sejarah, tidak bisa melupakan budaya, dan kita harus sadar kita di Lampung, kita harus bangga terhadap rumah kita sendiri. Kita isi, kita meriahkan rumah kita sendiri dengan kreativitas kita sendiri. Mau kreativitas itu jelek, mau kreativitas bagus, tapi kebanggaan adalah itu autentik karya dari anak Lampung itu sendiri. Oke, satu lagi deh Nufus, harapannya apa sih untuk teman-teman dan juga pemuda-pemudi khususnya untuk daerah Lampung kita? Ya, jadi teman-teman muda-mudi Lampung, mulai mengenai di Provinsi Lampung yang saya banggakan, tetaplah menjadi orang Lampung yang seutuhnya, yang bangga akan kecintaan terhadap seni dan budaya dan potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Potensi Lampung itu sangat luar biasa, dan teruslah berkarya, terus berprestasi, dan terus bangga terhadap kita sebagai anak muda Lampung. Dan biarkan saja orang biarkan saja orang menilai seperti apa, tapi kita anak Lampung harus terus semangat untuk berkarya dan berprestasi. Seperti itu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Nufus ya, perwakilan dari anggota komunitas Kambekain ya, sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah memperkenalkan dengan Tribun Lampung dan juga seluruh masyarakat yang ada di Lampung dan juga di Indonesia bahwasanya di Lampung kita punya komunitas Kambekain. Jadi untuk Tribuners yang cinta budaya dan juga suka gitu ya dengan pakaian, pengoleksian gitu, kain-kain, fashion gitu kan ya, dan juga untuk mengkampanyekan tadi ya
kita lokal harus menggunakan kain tradisional. Jadi bisa banget gabung bersama dengan komunitas gambar kain, dan Instagramnya nanti kita bakal share juga. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan kita podcast Tribun Lampung di Tribun Lampung TV, dan juga tentunya Tribuners bisa mengakses di YouTube Tribun Lampung News Video ya, Tribun Lampung. Terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan ya podcast Tribun Lampung. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah, dan juga di sini ada Nufus. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.